Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Berjumlah 7 berarti 3 gol dan 4 assist. Wah, sangar banget, lengkap banget ini Lukaku. Cetak gol hayo, assist hayo. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Untuk Serie A sementara ini libur ya karena ada international break. Tetapi akhir pekan yang lalu baru saja menyelesaikan Giornata 7 teman-teman. Ini berarti selesai sudah untuk fase awal musim Serie A ya. Untuk berikutnya sejak Giornata 8 akan dianggap sebagai fase pertengahan musim. Seharusnya berarti untuk saat ini tidak ada lagi tim yang utak-atik formasi ya. Dianggapnya semuanya sudah menemukan pakem terbaik dan siap tancap gas. Wah, akan seru nih Serie A pasca international break nanti. Nah, untuk Cerewetin Serie A hari ini teman-teman, gue akan review ya, akan bahas tipis-tipis untuk pertandingan-pertandingan di Giornata 7 akhir pekan yang lalu. Tetapi sebelumnya gue mau bacain dulu nih beberapa berita menarik dari liga terbaik di dunia kesayangan kita, Serie A. Berita yang pertama teman-teman, Serie A ternyata adalah liga dengan jumlah penalti tertinggi di awal musim ini teman-teman, dengan rata-rata 0,46 per pertandingan. Serie A total sudah ada 32 penalti, sedangkan di Liga Inggris baru 12 penalti aja. Nah, yang menarik di Liga Champions sampai dengan matchday kedua juga ada peningkatan teman-teman. Sejauh ini sudah ada 17 penalti dari total 36 pertandingan. Rata-ratanya 0,47, tidak beda jauh dengan rata-rata Serie A. Apakah ini artinya intensitas serangan di Serie A sama seperti Liga Champions ya? Sehingga mendapat rata-rata jumlah penalti yang tidak berbeda jauh ya antara Serie A dan Liga Champions, tetapi jauh banget nih jaraknya dengan Liga Inggris. Lalu kemudian berita menarik yang kedua dari Theo Hernandez yang sedang menjadi sorotan media teman-teman. Pemain yang berulang tahun tepat di pertandingan lawan Fiorentina malah gagal mengeksekusi penalti. Nah, ini Corriere dello Sport sedang membahas chaos yang terjadi di Milan teman-teman. Di sini dituliskan bahwa kekacauan di Milan, efek kemenangan di derby sudah memudar. Tim ini tidak mengikuti perintah Fonseca dalam hal eksekutor penalti. Theo Hernandez akan didenda karena dia mendapatkan kartu merah di akhir pertandingan, dan hal ini tentu saja membuat pelatih semakin kesulitan dengan ketidakhadirannya di partai setelah international break nanti. Lalu kemudian di sini juga dituliskan teman-teman bahwa sedang ada gagasan untuk merotasi ban kapten yang saat ini sedang dibahas oleh manajemen. Aduh, makin mantap nih Milan nih setelah menang derby kalah dari Fiorentina, malah sekarang ujung-ujungnya mau merombak jabatan ban kapten ya, mau dirotasi. Lalu kemudian berita menarik yang ketiga dari Juventus teman-teman. Di partai terakhirnya melawan Cagliari itu pemain mereka Conceição mendapatkan kartu merah ya, gara-gara kartu kuning kedua dia dianggap melakukan diving. Nah, ini ada protes dari kubu Juventus. Mereka menganggap bahwa ini bukan diving, ini memang pelanggaran, dan mereka sudah memberikan bukti berupa video ya, berupa tayangan ulang. Hal ini dibahas oleh media Italia. Di sini Tuttosport menegaskan teman-teman bahwa Conceição akan tetap didiskualifikasi meskipun AIA, Federasi Wasit, mengakui bahwa peringatan kedua, kartu kuning kedua yang diberikan kepada Conceição adalah sebuah kesalahan. Namun di sini Tuttosport menuliskan teman-teman, hal berbeda terjadi di Liga Inggris. Ada kejadian serupa di mana sanksi terhadap Bruno Fernandes akhirnya dihapus ketika wasit mengakui adanya kesalahan. Tuttosport memberikan kalimat terakhir, mengapa di Italia tidak demikian? Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Oke deh teman-teman, yang berikutnya kita cerewetin untuk Giornata 7. Di akhir pekan yang lalu adalah hat-trick night ya teman-teman. Ada dua pemain yang mencetak hat-trick. Diawali lebih dulu oleh Retegui yang mencetak 3 gol ke gawang mantan timnya nih teman-teman saat Atlanta menang 5-1 atas Genoa.
Ini Retegui bukan cuma sekedar mencetak gol, tetapi mencetak 1 assist juga, luar biasa. Tetapi di luar itu semua, di pertandingan Atalanta lawan Genoa, gua paling suka sama Ederson. Ini apa nggak ada klub besar yang mau meminang Ederson ya? Menurut gue bagusnya, bagus banget ini si Ederson. Lalu kemudian pencetak hat-trick yang kedua tentu saja adalah Marcus Thuram. Untuk pembahasan soal Inter sudah ada kontennya sendiri ya, jadi tidak akan terlalu panjang. Tetapi di sini yang ingin gue tekankan adalah Torino lawannya Inter adalah tim hebat ya. Sebelum partai melawan Inter, Torino mengumpulkan poin yang sama dengan Inter dan Milan. Jadi Torino di awal musim ini sangat amat bagus, mereka ngegas banget. Akan tetapi teman-teman, sayangnya salah satu pemain vital mereka justru cedera ya di partai lawan Inter, yaitu Zapata. Sudah divonis nih cedera selama 7 bulan, berarti musim dia sudah berakhir. Aduh, gimana ini si Torino nih, padahal lagi ngegas-ngegasnya. Kalau dari berita terakhir sih dikatakan bahwa Torino mengincar Balotelli ya untuk menggantikan Zapata. Lalu kemudian selain hat-trick dari Retegui dan Thuram, ada satu pertandingan lagi juga teman-teman yang ada hat-tricknya nih, tetapi hat-trick penalti gagal, yaitu pertandingan Fiorentina melawan Milan ya. Fiorentina gagal 1 penalti, sedangkan Milan gagal 2 penalti. Aduh, bisa-bisanya. Dan yang paling menarik tentu saja Theo Hernandez, kapten ke-11an, lagi ulang tahun, malah bisa-bisanya gagal 1 penalti, kemudian bikin 1 pelanggaran berbuah penalti, dan di akhir pertandingan kena kartu merah. Untung aja ini Theo Hernandez masih ngasih 1 assist ya untuk Pulisic. Kalau enggak, wah bakal makin jadi bulan-bulanan media nih dia. Satu-satunya hal positif dari kekalahan Milan ini adalah Fonseca stay. Ini berarti Milan di 2 pertandingan terakhir kalah back to back ya, kalah berturut-turut. Setelah kalah di Liga Champions, kemudian lanjut kalah di Serie A. Sementara itu Fiorentina sebaliknya justru menang back to back. Setelah menang di Conference League, lanjut menang di Serie A. Gokil Fiorentina. Lalu kemudian berikutnya kita beralih cerewetin 2 tim ibu kota. Dari Serigala Roma dulu teman-teman, yang masih belum bangkit setelah kalah di Europa League dari tim antah berantah. Berikutnya mereka juga tidak mampu menang dari Monza. Padahal tadinya posisi pelatih Ivan Juric terancam, baru juga gantiin De Rossi, terus dia malah diancam kalau tidak sampai menang di partai lawan Monza, maka dia akan dipecat. Lalu sebagai penggantinya De Rossi akan balik lagi. Lawak banget ini Roma. Tetapi sejauh ini sih gue belum baca berita tentang pemecatan dari Juric ya. Sepertinya tidak akan dipecat, masih akan diberikan kesempatan lagi. Dan menurut gue ini adalah keputusan yang bagus ya. Setidaknya Ivan Juric dikasih kesempatan lah di international break ini untuk konsolidasi skuad. Dia kan juga belum mendapatkan waktu yang cukup juga ya untuk menyusun strategi terbaik. Begitu dia melatih, besoknya langsung pertandingan. Belum ada waktu yang cukup panjang ya untuk dia manfaatkan untuk meracik strategi yang terbaik. Nah, international break ini mungkin bisa menjadi titik balik bagi Roma. Akan tetapi setidaknya ada satu hal positif untuk Roma, yaitu penyerang mahal mereka Dovbyk lagi dan lagi mencetak gol top. Sementara itu untuk saudara sekotanya ya, elang Roma, Lazio teman-teman. Wah, ini wajib diacungi 10 jempol sini untuk Lotito. Gua akan terus mengulang-ulang kalimat ini ya, bahwa kita semua meremehkan Lotito. Kita bilang cara berpikir dia kuno, transfernya pelit banget. Tetapi setidaknya di awal musim ini Lazio bagus banget anjir. Ditinggal Immobile, Luis Alberto, kemudian Felipe Anderson, kemudian Kamada ya. Di musim sebelumnya ditinggal Milenkovic Savic juga. Ini masih aja selamat. Dan jangan lupa di awal musim ini Lotito tiba-tiba mecat Tudor ya teman-teman. Sekarang sejauh ini teman-teman di Europa League Lazio bahkan ada di peringkat 1 klasemen. Dan di Serie A di Giornata 7 kemarin mereka menang dengan cara yang luar biasa ya. Epic comeback teman-teman. Gol penentu mereka ke gawang Empoli teman-teman dicetak oleh pemain kawakan berusia 37 tahun Pedro di menit 84. Shoot ke tiang dekat kenceng banget sampai kipernya tidak bisa antisipasi. Lalu kemudian lanjut berikutnya lagi adalah Juventus yang akhirnya rekor clean sheet-nya terpatahkan juga. Padahal andai saja mereka clean sheet di partai lawan Cagliari, maka mereka akan menyamai rekor Cagliari. Ternyata Cagliari sendiri ya yang mematahkan rekor Juventus, sehingga saat ini
Cagliari menjadi satu-satunya tim dengan clean sheet terpanjang di awal musim, yaitu sepanjang 7 giornata. Di pertandingan ini teman-teman, sebetulnya Vlahovic punya kesempatan super emas ya untuk kill the game. Kok bisa-bisanya ngawur banget anjir. Dan untuk lini pertahanan, menurut gue Juventus tetap kokoh nih, walaupun tanpa Bremer ya. Toh ini kebobolannya juga melalui penalti, bukan dari open play. Dan ngomong-ngomong soal hukuman penalti yang didapatkan oleh Juventus teman-teman, di 2 pertandingan terakhir Juventus kan dihukum 2 penalti tuh. Nah ini penyebabnya adalah satu orang yang sama, yaitu pemain yang mereka beli dengan harga 52 juta dari Aston Villa, Douglas Luiz. Parah banget teman-teman. Dengan harga yang sangat mahal, pemain Brazil ini ya musim lalu bersama Aston Villa mencetak 10 gol 10 assist. Main di Serie A malah melempem. Ini dari 7 giornata dia jadi starter cuma 1 kali teman-teman, dan menjadi penyebab penalti sebanyak 2 kali di 2 pertandingan terakhir. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi dari FC Conte yang road to Scudetto. Wah sangar banget Napoli teman-teman. Di giornata pertama Conte sempat diolok-olok ya karena Napoli kalah 3-0 dari Verona. Sekarang Napoli ada di Capolista, dan sejauh ini Napoli adalah tim yang paling lama bertengger di Capolista ya, yaitu sebanyak 2 giornata, giornata 6 dan giornata 7. Karena di giornata sebelumnya dari 1 sampai 5 itu tim berganti-ganti ya, tidak ada yang kuat, cuma bertahan 1 giornata besoknya turun. Napoli doang nih yang selama 2 giornata terakhir mampu bertengger di pucuk klasemen Serie A. Nah di akhir pekan yang lalu mereka menang 3-1 atas Como. Sebetulnya gue berharap Como bisa menyandung Napoli ya. Terlebih sempat ada angin-angin segar nih di akhir babak pertama. Como menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya malah kalah 3-1. Tetapi emang lagi OP banget sih nih pemain-pemain Napoli, khususnya para pemain baru. Kok bisa-bisanya langsung nyetel. Gue suka banget ini Tominay. Di pertandingan ini bahkan dia mencetak gol sebelum masuk ke menit pertama pertandingan ya. Kemudian David Neres dan Lukaku juga ikut mencetak gol di pertandingan ini. Lalu kemudian untuk pertandingan lainnya, Verona menang atas Venezia 2-1. Kemudian Udinese kembali ke jalur kemenangan, menang 1-0 atas Lecce. Dan Bologna cuma bermain 0-0 saja dengan Parma. Dengan hasil ini untuk peringkat 4 besar ada terjadi beberapa perubahan ya. Capolista tetap dipegang Napoli, namun peringkat 2-nya sekarang diisi oleh Inter, naik dari peringkat 5 ya. Lalu kemudian peringkat 2 sebelumnya Juventus turun menjadi peringkat 3. Sedangkan Milan yang tadinya peringkat 4 turun menjadi 6. Nah peringkat 4-nya diisi oleh Lazio. Luar biasa banget. Akan tetapi untuk poin yang diraih oleh Juventus, Lazio dan Udinese jumlahnya sama. Lalu kemudian di peringkat 3 terbawah ada Genoa, Monza dan Venezia. Untuk top skor sejauh ini dipegang oleh Retegui dan Thuram ya, 7 gol dari 7 giornata, keren banget. Lalu di bawahnya ada Pulisic dan Vlahovic dengan 5 gol. Lalu kemudian ada Cutrone, wah luar biasa Cutrone 4 gol teman-teman. Lalu di bawahnya lagi ada Lukaku dan Kvaratskhelia dengan 3 gol. Lalu kemudian untuk top assist paling atas ada pemain Lazio ya, Nuno Tavares dengan 5 assist. Lalu di bawahnya mantap banget ada Lukaku 4 assist teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ada Neres, Lazovic dan Leao dengan 3 assist. Ini berarti kombinasi gol dan asisnya Lukaku sangat banyak ya. Berjumlah 7 berarti 3 gol dan 4 asis. Wah sangar banget, lengkap banget ini Lukaku. Cetak gol hayo, asis hayo. Oke deh, sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan